Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Fikri, NIM 01190032, tingkat 2A. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem persarapan kejang demam di ruangan neonatus dan NICU. Laporan pendahuluan. 1. Konsep penyakit. Definisi. Kejang demam adalah kejang yang terjadi pada saat bayi atau anak yang mengalami demam tanpa infeksi sistem saraf pusat. Anatomi fisiologi. Anatomi otak manusia. Fisiologi. 1. Sel saraf merupakan sel tubuh yang berfungsi mencetuskan dan menghantarkan impuls listrik. 2. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis. Etiologi. 1. Faktor prenatal. 2. Malformasi otak kongenital. 3. Faktor genetika. 4. Penyakit infeksi. 5. Demam. 6. Gangguan metabolisme. 7. Trauma. 8. neoplasma toksin. 9. Gangguan sirkulasi. 10. Penyakit generatif susunan saraf. 11. Respon alergi atau keadaan imun yang abnormal. 4. Patofisiologi. Sumber energi otak adalah glukosa yang melalui proses oksidasi dipecah menjadi CO2 dan air. Untuk menjaga keseimbangan fonksial membran diperlukan energi dan bantuan enzim NAK/ATPase yang terdapat pada permukaan sel. Keseimbangan potensi membran ini dapat diubah oleh perubahan konsentrasi ion di ruang ekstraselular. B. Rangsangan yang datang mendadak, misalnya mekanisme kimiawi atau aliran listrik dari sekitarnya. C. Perubahan patofisiologi dari membran diri karena penyakit atau keturunan. 5. Manifestasi klinis. 1. Suhu tubuh anak. Suhu rektal lebih dari 38 derajat Celcius. 2. Timbulnya kejang yang bersifat klonik, vokal atau kinetik. 3. Saat kejang anak tidak berespon terhadap rangsangan seperti panggilan atau cahaya penurunan kesadaran. Komplikasi pada kejang demam anak menurut Gerna dan Nata Prawira 2015. A. Epilepsi. B. Kerusakan jaringan otak. C. Retardasi mental. D. Aspirasi. Asfiksia. 7. Pemeriksaan diagnosis. Untuk menentukan faktor penyebab dan komplikasi pada anak diperlukan beberapa pemeriksaan penunjang, meliputi pemeriksaan laboratorium, fungsi lumbal, elektrolografi, dan pencitraan neurologi. Penatalaksanaan medis. Penatalaksanaan yang muncul pada penderita kejang demam menurut Nurarif 2015 adalah sebagai berikut. Pengobatan saat terjadi kejang. Pemberian diazepam substitutio pada saat kejang sangat efektif dalam menghentikan kejang. Setelah kejang berhenti. 1. Antipiretik. 2. Antikonvulsan. Bila kejang berulang, berikut beberapa penjelasan tentang kejang dan demam pada saat suhu tubuh normal saat sekitar 30 bersekitar antara 36 sampai 30 derajat Celcius. Termometer air raksa diyakini merupakan cara yang paling tepat untuk mengukur suhu tubuh. Jangan menggunakan alkohol atau air dingin untuk menurunkan suhu tubuh yang sedang demam. D. Setelah anak benar sadar, bujuklah ia untuk minum dan makan makanan berkah atau buah-buahan yang banyak mengandung air.
Jangan selimuti si kecil dengan selimut tebal yang bisa dilakukan orang tua. Segera beri obat penurun panas begitu suhu tubuh anak melewati angka 37,5 derajat Celcius. B. Kompres dengan lap hangat. C. Agar si kecil tidak cedera, pindahkan benda-benda keras atau tajam yang berada di ketiaknya. Jangan beri minum makanan segera setelah berhenti kejang karena hanya akan berpulang untuk anak tersedak. Konsep dasar perawatan pengkajian identitas. Identitas kalian meliputi nama, umur, agama, suku, bangsa, pendidikan, pekerjaan, diagnosa medis, nomor registrasi, tanggal masuk rumah sakit, tanggal pengkajian, dan alamat klien. B. Identitas penanggung jawab meliputi nama keluarga terdekat yang orang tua, wali, istri, suami, dan lain-lain. C. Keluhan utama pada kalian gangguan sistem saraf. Sistem saraf biasanya akan terlihat bila sudah terjadi disfungsi neuron. Keluhan yang sering didapat meliputi anggota gerak. Riwayat pengkajian pada anak kejang demam. Riwayat yang menonjol adalah penting diperhatikan. Bila anak pernah kejang, ada kemungkinan dia bisa kejang lagi. Pengkajian fungsional yang sering mengalami gangguan adalah terjadi penurunan kesadaran anak dengan tiba-tiba kalau dibuktikan dengan tes Gleason skala skor yang dihasilkan bersekitar antara 5-10 dengan tingkat kesadaran dari apatis sampai somnolen atau mungkin dapat koma. Pengkajian tubuh kembang anak. Secara umum kejang demam tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemeriksaan pernapasan dilakukan dengan cara menilai frekuensi, irama, kedalaman, dan tipe pernapasan. Pemeriksaan suhu. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien dengan kejang demam biasanya didapat adanya peningkatan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Pemeriksaan kulit untuk menilai adanya sinopsis pucat, purpura, erythema, mucula, papula, vesicula, pustula, ulkus, turgor kulit, kelembapan kulit, tekstur kulit, dan edema. J. Pemeriksaan kuku dengan cara inspeksi terhadap warna dan keadaan kuku. Pemeriksaan rambut untuk menilai warna, ketebalan, dan karakteristik rambut lainnya. Pemeriksaan kelenjar getah bening dilakukan dengan cara melakukan pada ke daerah leher, iguna, dan kelenjar lainnya. Pemeriksaan kepala untuk memeriksa lingkar kepala. Pemeriksaan wajah untuk menilai kesimetrisan wajah dan jika terjadi bengkak pada wajah. Pemeriksaan mata untuk memeriksa palpasi, pupil, dan lensa. Pemeriksaan telinga. Pemeriksaan hidung untuk menilai adanya kelainan dan emfisia. Pemeriksaan mulut untuk menilai tidaknya terismus. Pemeriksaan dada menilai bentuk dan besar dada, kemisterian dada, gerak dada, deformitas penonjolan serta pembengkakan. Pemeriksaan abdomen, auskultasi bising usus, inspeksi ukuran dan bentuk perut, frekuensi. 2. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien kejang demam adalah 1. Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit dibuktikan dengan suhu tubuh di atas normal. 2. Risiko cedera dibuktikan dengan penurunan tingkat kesadaran. 3. Ansietas berhubungan dengan krisis setiologi. Intervensi perawatan. Hipertensi berhubungan dengan proses penyakit dibuktikan dengan suhu tubuh di atas normal. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3x24 jam, termogulasi membaik, kriteria hasil kulit merah menurun, takikardi menurun, suhu tubuh membaik. 2. Risiko cedera dibuktikan dengan penurunan tingkat kesadaran. Setelah melakukan tindak keperawatan selama 3x24 jam, tingkat cedera menurun dengan kriteria hasil kejadian cedera menurun, luka atau lecet menurun, tekanan darah membaik.
Ansietas berhubungan dengan krisis situasional. Setelah melakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tingkat ansietas menurun. Dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, kelemahan otot menurun, gelisah menurun. Implementasi keperawatan merupakan langkah keempat dalam tahap proses keperawatan dengan melaksanakan berbagai strategi keperawatan tindakan keperawatan yang telah direncanakan dalam rencana tindakan keperawatan. Fokus dari intervensi keperawatan Setiadi 2013 antara lain adalah A. Mempertahankan daya tahan tubuh, B. Mencegah komplikasi, C. Menemukan perubahan sistem tubuh, D. Menetapkan hubungan kalian dengan lingkungan, E. Implementasi pasien dokter. 5. Evaluasi keperawatan. Evaluasi merupakan langkah terakhir dan proses keperawatan dengan cara melakukan investasi sejauh mana tujuan dan rencana keperawatan. Format pengkajian asuhan keperawatan anak. 1. Pengkajian A. Identitas. Identitas klien. Nama anak Y. Jenis kelamin laki-laki, status perkawinan belum kawin, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum kerja, agama Islam, suku bangsa Indonesia, alamat Jalan Betis, tanggal MRS 28 Juni 2021, tanggal pengkajian 29 Juni 2021, diagnosis medis kejang demam, ruangan rawat neonatus dan NICU. 2. Identitas penanggung jawab. Nama Nyonya S, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Jalan Betis, hubungan dengan ibu kandung, riwayat kesehatan. Keluhan utama, ibu pasien membawa anaknya dengan keluhan demam sudah 1 hari sebelum kejang dan suhu tubuh terukur 39 derajat Celcius disertai kejang dan kejang berhenti sendiri dan kejang baru pertama kali. 2. Riwayat kesehatan saat ini. Pada saat dilakukan pengujian, kejang berhenti sendiri dan kalian menangis. Kalian dilakukan periksaan tanda vital dengan suhu 39,1 derajat nadi 118 kali per menit, RR 24 kali per menit, dan pemeriksaan fisik dan neurologis dalam batas normal. Ibu merasa cemas karena anaknya menangis. 3. Riwayat kehamilan dan persalinan. Prenatal, ibu kalian memperiksa hamilan setiap minggu di dokter. B. Natal, tempat melahirkan rumah sakit 15 Agustus 2018. Berat badan dan tinggi badan lahir. Berat badan 3090 gram, tinggi badan 48 cm, jenis persalinan normal, pertolongan persalinan dokter, riwayat berat badan saat hamil. Ibu pasien mengatakan berat badannya saat hamil adalah 67 kg. Masalah yang dialami oleh ibu pada saat melahirkan dan setelah melahirkan. Ibu pasien mengatakan tidak ada komplikasi yang terjadi pada anaknya saat melahirkan maupun setelah melahirkan. Riwayat pada pertumbuhan dan perkembangan. A. Riwayat pertumbuhan, tinggi badan 78 cm, berat badan 13 kg. B. Riwayat perkembangan DSST, personal sosial, pasien dapat menggosok gigi dengan bantuan. Kontraksi kasar, pasien dapat membuat penara dari 6 kubus. Kognitif dan bahasa, kalian dapat melompat dan berbicara dengan dimengerti. Kesimpulan, pasien mengalami riwayat tubuh dan kembang normal atau kesesuaian dengan tingkat perkembangan. 7. Riwayat fisiologis dan spiritual. A. Riwayat fisiologis, anak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di lingkungan, berada di perumahan dan di dekat masjid. Berhubungan antara anggota keluarga dan adalah anak kandung dan pengasuh adalah orang tua. B. Riwayat sosial, yang mengasuh ibu kandung, hubungan dengan anggota keluarga, anak kandung,
Secara umum anak sangat disupport orang tua. Lingkungan rumah berada di dekat perumahan dan di dekat masjid. 9. Pemeriksaan fisik. Tanggal 29 Juni 2021. Keadaan umum lemah. Kesadaran composmentis. Tanda vital suhu 39,1 derajat Celcius. Pola napas 118 kali per menit. RR 24 kali per menit. Tinggi badan 78 cm, berat badan 13 kg. Kepala bentuk simetris, warna rambut hitam dan jarang. Kebersihan cukup bersih, ekspresi wajah menangis. G. Mata bentuk simetris, penglihatan normal. Pupil I. Skor sklera anikterik, konjungtiva ananemis. H. Telinga bentuk simetris, pendengaran normal. Cairan telinga tidak ada cairan. Hidung bentuk simetris, perciuman normal. Kebersihan bersih. Mulut gigi bersih. Bibir mukosa lembab. Lidah bersih. Kebersihan bersih. Leher bentuk simetris, gerakan normal. Kebersihan bersih. I. Kulit turgor jelestis, warna kulit inetrik, penyakit kulit tidak ada. Penyakit kulit, kebersihan bersih. Dada dan paru-paru bentuk simetris, frekuensi napas 24 kali per menit. Sesak napas tidak ada. Batuk tidak ada. Seputum tidak ada. Skor frekuensi nadi 118 kali per menit. Irama jantung normal. Edema perifer tidak ada. Abdomen bentuk simetris, keadaan normal. Nyeri tidak nyeri. Bising khusus 30 menit. Hati normal. Sistem saraf, aktivitas motorik normal. Persepsi normal. Tuner otot normal. Genitalia kebersihan bersih. Edema tidak ada. Berisis tidak ada. Anus normal. Ekstremitas atas bentuk simetris, gerakan tangan kiri terpasang. Infus simetris bawah bentuk simetris, gerakan terbatas. Analisis data subjektif. Ibu kalian mengatakan anaknya panas dan kejang, sudah berhenti. Data objektif suhu tubuh di atas normal. Penyebab proses penyakit, masalah keperawatan, hipertermi. Data subjektif, penurunan tingkat kesadaran. Data objektif, menangis, muka tempat pucat, penurunan tingkat kesadaran. Masalah keperawatan, risiko cedera. Prioritas masalah hipotermia, risiko cedera. Diagnosa keperawatan hipotermia berhubungan dengan proses penyakit, dibuktikan dengan suhu tubuh di atas normal. Risiko cedera dibuktikan penurunan tingkat kesadaran. Rencana keperawatan. Diagnosa keperawatan 1. Hipotermia berhubungan dengan proses penyakit, dibuktikan dengan suhu tubuh di atas normal. Perencanaan. Telah melakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam. Termogulasi membaik. Kriteria hasil, kulit merah menurun, trikardi menurun, suhu tubuh membaik. Intervensi, manajemen hipertensi. Observasi itu identifikasi penyebab hipertensi. Monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit. Terapeutik, berikan cairan oral. Edukasi, anjurkan tirabaring. Kolaborasi pemberian cairan intravenous jika perlu. Risiko cedera dibuktikan dengan penurunan tingkat kesadaran. Setelah melakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tingkat cedera menurun dengan kriteria hasil: jatuh saat berdiri menurun, jatuh saat duduk menurun, jatuh saat berjalan menurun. Pencegahan jatuh, observasi, identifikasi faktor risiko jatuh. Monitor kemampuan berpindah. Terapeutik, orientasi ruangan pada pasien dan keluarga. Edukasi, anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Implementasi, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, dibuktikan dengan suhu tubuh. Mengidentifikasi penyebab hipertermi, memberikan cairan oral, menganjurkan tirabaring, melakukan kolaborasi pencegahan. Risiko jatuh dibuktikan dengan penurunan tingkat kesadaran. Observasi, identifikasi faktor risiko jatuh, orientasi ruangan pada pasien dan keluarga. Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Evaluasi, catat
Nama anak Y, umur usia 2 tahun, tanggal 29 Juni. Evaluasi. Ibu kalian mengatakan hanya masih panas dan tidak ada lagi tanda-tanda kejang. Suhu tubuh masih di atas normal. TTP T 39,1 derajat Celcius, N 118 kali per menit, RR 24 kali per menit, kulit kemerahan, kejang berhenti, kulit terasa hangat. Masalah belum teratasi. B, terinfeksi dilanjutkan. Penurunan tingkat kesadaran. STTP T 39,1 derajat Celcius, N 118 kali per menit, RR pasien menangis, muka pasien pucat, masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Catatan perkembangan. Nama anak X, usia 2 tahun, tanggal 30 Juni. Ibu mengatakan anaknya masih panas dan tidak ada kejang lagi yang berulang. Suhu tubuh masih di atas normal. T 38,1 derajat Celcius, nadi 115 kali per menit, RR 26 kali per menit, kejang berhenti, kulit terasa hangat, masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Risiko cedera. Kesadaran pasien sudah membaik karena tidak kejang lagi. TTP T 38,1 derajat Celcius, N 115 kali per menit, RR 26 kali per menit, pasien berhenti menangis, muka pasien tidak pucat lagi, masalah teratasi, intervensi dihentikan. Evaluasi catatan perkembangan. Nama anak X, usia 2 tahun, tanggal 1 Juli. Hipertermi. Ibu mengatakan yang tidak panas lagi, suhu tubuh masih di atas normal. T 37,1 derajat Celcius, N 110 kali per menit, RR 23 kali per menit, kejang berhenti, kulit terasa hangat. Masalah teratasi, intervensi dihentikan, pasien pulang. Ansietas. Kesadaran pasien sudah membaik karena tidak kejang lagi. T 37,1 derajat Celcius, N 110 kali per menit, RR 23 kali per menit, pasien berhenti menangis, muka pasien tidak pucat lagi, masalah terasa, intervensi dihentikan. Demikian presentasi dari saya, lebih kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.